Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Novalidet Pitonga dari kelas BIASR. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ke-15, yaitu ada working in the enterprise. Yang pertama ada the technology industry atau industri teknologi. Industri teknologi saat ini tidak hanya berfokus pada perangkat keras atau software, tetapi pada pengelolaan pengetahuan atau knowledge management. Knowledge management sering disalahartikan sebagai sistem informasi atau manajemen SDM, padahal cakupannya lebih luas. Bidang ini memiliki akar dari berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, bagaimana pengetahuan dipahami, dan manajemen bisnis, bagaimana pengetahuan digunakan untuk strategi, dan antropologi dan psikologi, bagaimana perilaku manusia dalam berbagai informasi, dan ilmu komputer dan informasi sebagai teknologi pendukungnya. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data, fakta mentah seperti angka, teks tanpa konteks. Informasi adalah data yang sudah diolah dan bermakna. Pengetahuan adalah pemahaman dan pengalaman untuk mengambil keputusan. Informasi sistem in the enterprise. Sistem informasi dalam perusahaan. Perusahaan modern digerakkan oleh pengetahuan dan teknologi, bukan lagi oleh sumber daya alam atau tenaga kerja murah. Seperti knowledge based economy, yaitu nilai perusahaan berasal dari inovasi dan keahlian. Dan yang kedua, kinerja ekonomi bergantung pada teknologi dan pembelajaran berkelanjutan. Dan yang ketiga, pengetahuan menambah nilai produk atau jasa, misalnya fitur pintar, otomatisasi, dan layanan digital. Negara maju menciptakan inovasi, sedangkan produksi massal dilakukan di negara dengan upah lebih rendah. Dan ada di India dan Cina berkembang pesat karena investasi besar pada pendidikan teknologi. Banyak pusat R&D global berpindah ke negara tersebut karena SDM berkualitas tinggi. Informasi sistem used in the enterprise. Sistem yang digunakan unit nasional. Yang pertama ada enterprise resource planning, mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem. Contoh modul yaitu keuangan, HR, produksi, dan distribusi. Yang kedua ada dokumen management system, menyimpan dan mengelola dokumen digital. Contohnya seperti arsip surat, laporan, dan proposal. Yang ketiga ada content management system, seperti mengelola konten website atau media digital. Contohnya seperti WordPress dan Drupal. Ada juga yang B, sistem informasi enterprise wide lainnya. Yang pertama ada transaction processing system, seperti menangani transaksi harian seperti pembayaran, pemesanan, fokus pada kecepatan dan akurasi data. Yang kedua ada manajemen informasi sistem, yaitu menghasilkan laporan untuk manajer, seperti membantu pengambilan keputusan rutin. Dan yang ketiga ada decision support system, digunakan untuk keputusan kompleks, biasanya melibatkan analisis data dan simulasi. Yang keempat ada expert system, meniru cara berpikir pakar manusia, contohnya seperti sistem diagnosa medis atau troubleshooting teknis. Karir teknologi. Yang pertama ada IT departemen di bisnis dan pemerintahan. IT Departemen bertugas memastikan seluruh sistem teknologi berjalan lancar. Pembagian tugas manajemen perencanaan dan strategi teknologi, research dan software development, pengembangan sistem, technical support service, server, database, sistem pusat. Dan yang kedua ada teknologi equipment,
Bidang ini fokus pada perangkat keras. Contoh pekerjaannya desain chip dan prosesor, perakitan komputer dan perangkat mobile, pengujian hardware, distribusi dan pengemasan produk, software and apps, yaitu mengembangkan aplikasi desktop, web, dan mobile. Dan yang kedua ada termasuk software bisnis, game, dan aplikasi produktivitas. Yang keempat ada teknologi equipment. Yang pertama ada perawatan dan perbaikan perangkat, dan ada menggunakan software diagnostik, dan banyak masalah bisa ditangani secara remote. Yang kelima ada teknologi sales. Menjual produk teknologi harus memahami kebutuhan pelanggan, menghubungkan solusi teknologi dengan masalah bisnis. Yang keenam ada teknologi education, training, dan support. Pengajar IT di sekolah dan universitas, corporate trainer untuk karyawan, dan help desk spesialis membantu pengguna secara langsung. Ketujuh ada IT consulting. Seperti konsultan IT bekerja berdasarkan keahlian khusus, memberi solusi teknologi bagi klien, dan harus memiliki kemampuan teknis dan komunikasi. Job titles dalam karir IT. Kategori utama yaitu ada sistem development seperti programmer dan sistem analis. Yang kedua ada teknologi operation seperti sistem admin dan IT support. Dan yang ketiga ada web marketing dan sosial media seperti digital marketer. Dan ada data storage dan analisis, data analisis dan data scientist. Dan ada information security seperti security analysis. Dan ada app dan mobile development seperti mobile developer. Sertifikasi teknologi. Jadi sertifikasi ada beberapa, yaitu application software seperti Microsoft Office Specialist, dan data dan database seperti data analis, database admin, hardware TI A+, dan networking seperti Cisco dan network engineer. Dan ada operating system seperti Linux, Windows servers. Dan ada programmer atau developer seperti PMP atau Google Apps. Dan ada security seperti CISSP. Dan ada sertifikasi membantu. Ada juga membuktikan keahlian dan meningkatkan peluang kerja dan menaikkan gaji dan kredibilitas. Job searching dan career planning. Langkah pentingnya ada 3, yaitu fokus pada pekerjaan sesuai minat dan kemampuan. Yang kedua ada gunakan website karir seperti Career Builder, Dice, Monster. Yang ketiga ada resume online, memudahkan recruiter menemukan kamu. Nah, tips utamanya itu ada 6, yaitu yang pertama ada gunakan nama profesional untuk akun dan domain, dan pasang foto formal dan upload CV dalam bentuk PDF. Yang keempat, hubungkan LinkedIn dan media profesional lain. Yang kelima ada posting konten yang relevan dan sopan. Yang keenam ada konsistensi identitas online. Simpulannya, materi working in the enterprise menjelaskan peran penting teknologi informasi dalam organisasi modern, mulai dari penggunaan sistem informasi untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan hingga beragam peluang karir di bidang teknologi. Materi ini juga menekankan pentingnya sertifikasi sebagai bukti kompetensi profesional, perencanaan karir dan strategi pencarian kerja yang tepat, serta pembangunan profesional online presence sebagai sarana meningkatkan daya saing dan kesiapan menghadapi dunia kerja di era digital. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.